Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin khatamin nabiyyin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah pengajian Kitab Al-Hikam yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Di antara bentuk takwa itu adalah bagusnya adab kepada Allah. Adab di sini dalam arti bukan hanya sekedar sopan santun. Adab dalam arti yang lebih luas. Bagaimana adab dalam arti bagaimana seseorang tersebut berinteraksi baik dengan Allah dan dengan manusia pada umumnya. Karena memang seorang salik itu adalah istilah bagi seseorang yang ingin menempuh jalan kepada Allah, yang ingin mencari ridho Allah. Mungkin kalau bahasa yang lebih bisa kita serap di akhir-akhir ini, hijrah. Sebenarnya jauh-jauh sebelum ada kata mari kita berhijrah, ulama-ulama dulu sudah memberikan konsep jauh, konsep lebih dahulu, konsep lebih cerdas, konsep hijrah, yaitu salik dan murid. Orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu biasa disebut dengan salik atau murid. Bahasanya murid, yaitu orang yang mengharapkan ridho Allah, orang yang mengharapkan dekat dengan Allah. Lah, Kitab Hikam ini memang mengajarkan mereka-mereka yang ingin menempuh jalan atau ingin berinteraksi secara intim dengan Allah, cara-cara bagaimana seseorang tersebut agar tidak menyalahi adab, su'ul adab, atau mungkin kurang sopan santun, kurang tata krama kepada Allah. Di sini Hikam menjelaskan di antara adab kita atau adab seorang salik kepada Allah adalah pasrah, ridho, menerima apa yang sudah Allah tetapkan kepada seorang tersebut. Oleh karena itu Hikam mengatakan, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhaditha fil waqti ghairu ma azharullahu fi. Tidaklah meninggalkan sedikit pun dari sesuatu, tidaklah meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Kebodohan akan kita tidak mengenal kepada Allah. Ketika ada seseorang yang ingin menciptakan atau mengadakan sesuatu yang baru selain apa yang telah ditentukan oleh Allah pada waktu itu. Maksudnya begini, terkadang seseorang itu, kebanyakan kita, saya sendiri khususnya, itu terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang instan. Itu rata-rata. Sifat manusia memang secara dasar diciptakan untuk terburu-buru. Al-insanu khuliqa min ajal.
Memang manusia itu diciptakan karakternya terburu-buru, instan. Apalagi zaman sekarang sangat terbantu sekali untuk mencari instanisasi dengan cara media sosial yang begitu tidak bisa terbendung. Zaman sekarang seseorang begitu mudah untuk menjadi terkenal. Zaman seseorang begitu mudah untuk menggapai sesuatu sekarang. Zaman sekarang sangat mudah sekali orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, terbantu oleh media sosial. Contoh misal, sekarang ada seseorang yang meninggal, ada kerabat kita yang meninggal, tidak perlu menunggu waktu, langsung dapat kabar. Kalau dulu masih menunggu beberapa masa. Di situ ada baiknya, plus minusnya. Nah, ketika seseorang tersebut meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya, misal seseorang pada saat ini masih tugasnya untuk mencari ilmu, seseorang tugasnya hari ini untuk mencari nafkah, tetapi kata hatinya mengatakan kamu sudah tidak perlu mencari nafkah, cukup kamu beribadah kepada Allah, cukup kamu tinggalkan saja sudah. Apa yang kamu jalani sekarang ini sudah tidak, ini terlalu lambat untuk kamu misal. Akhirnya dia terburu-buru meninggalkan sesuatu padahal ini masih belum selesai. Nah, di sini kata Ibnu Athaillah, ini merupakan kebodohan. Kebodohan hati kita akan cara Allah berinteraksi dengan kita. Maka dari itu banyak ada sebagian kata bijak, nikmati saja hidup. Memang benar, kita harus selalu menikmati hidup. Apa peran kita sekarang, apa tugas kita sekarang, kita jalani saja. Kalau memang tugasnya sebagai seorang ASN, jalani saja. Tidak perlu kita berhenti menjadi ASN terus beribadah, tidak perlu. Karena ibadah itu tidak harus mendekatkan diri kepada Allah, itu banyak cara. Dimanapun kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dimanapun kita bisa menjadi salik, dimanapun kita bisa menjadi murid, tergantung cara kita. Kita menjadi petani, kita bisa menjadi salik lewat petani. Kita menjadi pedagang, kita bisa lewat salik menjadi pedagang. Ada sebuah kata bijak, saya katakan kata bijak ini karena sebagian ulama mengatakan ini bukan hadis, hanya sekadar kata bijak dari seorang wali. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali posisi dirinya sendiri, ya ini posisi bagaimana Allah menempatkan dia sekarang, dijalani, dinikmati, disabari, faqad arafa rabbah, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Mengenal dalam arti mengenal zatnya Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah, mengenal cara Allah berinteraksi dengan dia. Jadi tidak perlu mentang-mentang kita sebagai seorang mentang-mentang kita seorang punya jabatan, akhirnya kita berinteraksi dengan ketika kita di pasar, saya ini adalah seorang yang punya jabatan, misal seperti itu. Tidak. Maka ada kata bijak, tanggalkan dulu apa yang menjadi jabatan kita ketika kita berinteraksi dengan manusia. Nah, terkadang memang seperti itu, kita tidak mau, kita bosan untuk melakukan sesuatu yang menurut kita niki kurang menguntungkan atau tidak ada hasilnya. Akhirnya kita beralih ke amal yang lain. Misal saya sholat duha kok tidak ada efeknya ya, aku tidak sholat duha lah. Padahal Allah itu, cara Allah itu unik. Allah itu memang terkadang memberi kita sesuatu itu tidak langsung, step by step, sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar kita tidak sombong, agar hati kita tidak sombong, agar kita tidak mudah lupa diri ketika Allah langsung memberikan sesuatu yang kita inginkan secara mendadak. Itu diantaranya adalah adab kita kepada Allah. Selanjutnya ketika kita sudah bersabar,
tidak mudah beralih dari satu kepada yang lainnya sebelum sesuatu tersebut menjadi mumpuni. Lantas bagaimana caranya Ustadz? Caranya biarkan saja, nikmati saja apa yang menjadi pekerjaannya kita. Nanti pada saatnya Allah sendiri yang akan menuntun. Biasanya begitu. Allah akan menuntun. Oh, kalau memang kita sudah saatnya pindah, Allah akan menuntun dengan sendirinya. Tidak perlu kita memaksakan diri. Ngoten maksudnya. Di sini akhirnya termasuk juga kata Ibnu Hikam, termasuk kata Ibnu Athaillah, termasuk kebodohan jiwa, kebodohan hati kita akan mengenal kepada Allah, yaitu adalah kita sering menunda melakukan amal kebaikan. Tunggu dululah, nanti masih bisa. Tunggu dululah, besok masih ada. Tunggu dululah, aku mau menyelesaikan sesuatu yang aku mau menyelesaikan tugasku. Ini kata Ibnu Athaillah, ketika seseorang ini menunda-nunda mengerjakan amal kebaikan, disinilah letak kebodohan seseorang tersebut kepada Allah. Begitu. Jarang-jarang sekali ketika ketika hati sudah punya keinginan untuk melakukan kebaikan, sebelum iblis melalui nafsunya itu menghentikan niat kita, segeralah untuk bahasa cancut tali wondo, untuk segera bergegas melakukan kebaikan itu. Agar apa? Agar keinginan jenengan untuk melakukan amal kebaikan itu tidak segera dihabisi, niatnya tidak segera dihabisi oleh iblis. Karena bagaimanapun juga iblis itu sering mengintai kita. Saya kepingin jamaah, segera langsung. Saya kepingin majelis taklim, segera langsung. Saya kepingin bersedekah, segera langsung. Karena kalau itu ditunda-tunda, maka nanti ujung-ujungnya tidak akan menjadi. Lah, di antara sebab sering kita menunda, kata Ibnu Athaillah, di antara sebab kita sering menunda-nunda amal kebaikan, yaitu kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Dan biasanya rata-rata seseorang yang disibukkan hati, hati, bukan fisik. Karena memang rata-rata yang diambil, yang jadi acuan hati. Kalau hati sudah terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang tidak ada selesainya, kata al-ashghalud dunya la tanqadi. Kesibukan duniawi tidak ada selesainya, ada aja. Padahal kesibukan di duniawi itu yang sifatnya fana, itu tidak ada selesainya. Padahal masa depan kita yang sudah pasti di akhirat itu pasti akan terjadi. Nah, kalau sudah biasanya seseorang kalau sudah diingatkan oleh Allah tentang hal-hal yang tidak mengenakkan pada dirinya sendiri, oh iya, saya terlalu jauh sudah dengan Allah. Biasanya ngoten. Saya terlalu jauh sudah dengan Allah. Saya terlalu sering mengabaikan perintah Allah. Akhirnya kita ingat. Ketika Allah mengingatkan seseorang tersebut lewat musibah. Musibah banyak, ada musibah zahir, ada musibah batin. Musibah zahir mungkin sakit, keadaan yang tidak mengenakan. Musibah termasuk musibah batin kayak gini. Sering-sering menunda amal, melakukan amal kebaikan, kita sering menunda, disitulah adalah musibah batin. Musibah yang diberikan oleh Allah lewat batin. Oleh karena itu setelah jenengan sama kaula, saya dan kita, setelah kita berusaha untuk tidak mudah fokus, artinya kita harus fokus pada sesuatu. Ketika kita sudah fokus dan sabar nelateni apa yang menjadi tugas kita, yang menjadi aktivitas kita, dan nun sewu, dan kita sudah tidak berusaha untuk tidak menunda-nunda amal, nanti panjenengan kali kaulo, kata Ibnu Athaillah, jangan terburu-buru menuntut hasil, kata Ibnu Athaillah. Karena memang
ujian dari seorang mukmin itu adalah ketika hasil apa yang kita kerjakan, amal-amal soleh yang kita kerjakan, secara logika, secara akal tidak ada hasilnya. Itu sering. Saya sudah bertahun-tahun berzikir kepada Allah, mana hasilnya? Seakan-akan tidak ada dampak. Padahal Allah jelas tidak pernah menyia-nyiakan apa yang menjadi amal seorang mukmin. Pasti ada hasilnya, pasti. Kemarin saya jelaskan, Allah pasti akan memberikan dampak apa yang telah kita kerjakan, bonus. Cuma kata Allah, nun sewu, kata Allah, hasilnya apa yang diberikan itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Terkadang kita minta A, ternyata kata Allah yang baik B, dikasih B. Terkadang kita minta besok segera di ACC, ternyata Allah maunya lusa. Nah, disinilah terkadang apa yang kita inginkan di dunia ini kayak tidak terjadi, padahal disitulah nanti Allah akan memberikannya di akhirat. Lebih enak malah mensewu, malah saya jenengan beramal soleh tidak ada labete, tidak ada dampaknya di dunia, tidak masalah. Nanti di akhirat syukur-syukur di dunia berdampak, di akhirat juga berdampak. Maka dari itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kayak gini maksudnya. Kita beramal di dunia ada efeknya, di akhirat juga berefek. Jangan sampai beramal di dunia kelihatan ada hasilnya, tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Banyak sekali ini. Ini banyak orang tertipu. Istilahnya istidraj. Kelihatannya di dunia kelihatan nyaman, enak, padahal itu adalah Allah ngelulu, nyolak cara wong dul disolak. Padahal nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Zong, banyak sekali cerita-cerita orang beramal ternyata di catatan amalnya tidak ada apa-apa. Loh, padahal mana sholat duha saya bertahun-tahun, mana sholat tahajud saya bertahun-tahun, mana kok tidak ada apa-apa, kosong. Ini banyak sekali terjadi di kitab-kitab, banyak cerita seperti itu. Nah, di sini mungkin dengan kondisi mental hati yang seperti itu kita diajari oleh Ibnu Athaillah untuk apa? Kepada Allah ini nunzewu husnul adab, yaitu beradab yang baik. Maka dari itu jenengan kali kaulo jangan terburu-buru, nikmati saja apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, dinikmati saja. Bagaimana Ustadz untuk mengetahuinya? Kita zikir, kita fikir, kita muhasabah, nanti Allah akan mengilhamkan sendiri. Oh, ini kita sudah saatnya menjadi seorang, saya seorang murid, saya seorang yang sedang qanaah, saya seorang yang bersyukur dan sebagainya. Jangan terburu-buru. Jangan kita menuntut Allah, saya kepingin ini ya Allah, padahal Allah masih kepingin ini. Allah masih menempatkan kita seperti ini. Logika sederhananya, kalau kita masih dalam level mungkin ASN ya, ASN. Kalau kita masih di ASN, mungkin kalau kita masih misal ada bintang 2, bintang 3 misal. Atau mungkin di TNI kita, kalau kita masih bintang 2, jangan kita menuntut untuk bintang 3, nikmati saja. Kalau memang kita masih diberikan keadaan oleh Allah berada di posisi bintang 2, kita tidak perlu menuntut pada Allah minta bintang 3. Tidak perlu. Kalau Allah mau, nanti Allah akan kasih jenengan bintang 3 tanpa harus bintang 2 digosok. Double. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwa falau aradaka lasta'malaka min ikhraj. Jadi jenengan jangan terlalu menuntut kepada Allah, ya Allah, kula kepingin jadikan aku orang yang sabar ya Allah.
Padahal sekarang jenengan posisinya seorang yang bersyukur, tidak perlu, nikmati saja. Kalau memang jenengan sekarang lagi bersyukur, nikmati saja. Tidak perlu minta jadi sabar. Nanti Allah, kalau Allah mau, nanti jenengan akan dikasih makom sabar plus syukur. Kalau kita, kadang Allah kan bisa, oh orang ini sabar, kuat, tetapi tidak begitu syukur. Oh orang ini begitu ahli sodako, tetapi pemarah. Tidak usah. Nanti kalau Allah itu, biasanya orang itu kalau bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah, nanti sifat-sifat yang baik itu nanti akan diberikan Allah secara bersamaan. Terkadang oh orang ini qanaah, orang ini juga syukur, orang ini juga sabar, orang ini juga ahli sedekah. Semua akan diberikan oleh Allah tanpa harus meninggalkan yang lainnya. Maten. Nah, dari itu adalah salah satu salah satu adab kita kepada Allah. Kita tidak boleh terlalu menuntut jauh kepada Allah. Nikmati saja apa yang menjadi keinginan Allah. Insya Allah kalau sudah kita menikmati apa yang menjadi keinginan Allah, insya Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita harapkan atau yang tidak kita pikirkan. Dan ada sebuah kaidah yang mengatakan, ana urid, saya ingin, saya berkehendak, wa anta turid, kamu juga berkehendak. Tapi ingat, Allah punya kehendak yang lebih. Allah punya kehendak di atas kehendak manusia. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Bukan Allah menuruti kehendak hambanya. Kelindung ya. Berarti ketika jenengan doa, ketika kita berdoa, terus Allah ngasih doa itu bukan Allah menuruti keinginan kita. Ingat, tetapi Allah sedang menjalankan takdirnya Allah yang kebetulan bersamaan sama dengan keinginan kita. Ngoten. Ana urid wal anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Matan, semoga apa yang menjadi keinginan kita semua sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.